Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru-guru kita yang mulia, Kiai Haji Ali Salim, Kiai Haji Abdul Aziz, beserta seluruh para guru-guru yang lain yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, beserta yang saya cintai, yang saya muliakan, seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai umat yang terbaik, sebagai umat yang paling mulia, sebagai umat yang paling utama, sebagai umat yang paling agung, umat yang dimana kita sebagai umat Nabi Muhammad mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Bahkan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, tidak pernah Allah berikan bahkan kepada para nabi dan para rasul terdahulu. Keutamaan dan kemuliaan ini hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Allah Adam berkata, aku iri kepada umat Muhammad. Nabi Allah Adam alaihissalam, beliau iri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Allah Adam berkata, aku iri kepada umat Muhammad karena Allah memberikan kepada umat Muhammad 4 macam kemuliaan, yang dimana kemuliaan itu tidak pernah Allah berikan kepada aku, tapi Allah berikan kepada mereka sebagai umat Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Adam iri kepada kalian sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada kalian 4 macam kemuliaan, 4 macam keutamaan, yang dimana kemuliaan itu, keutamaan itu tidak pernah Allah berikan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa kemuliaan-kemuliaan tersebut? Apa keutamaan-keutamaan tersebut? Nabi Allah Adam berkata, yang pertama, aku kata Nabi Allah Adam, ketika berbuat salah, ketika lepas aku makan buah khuldi, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa selama ratusan tahun. Aku berbuat kesalahan, Allah pisahkan aku dengan Hawa selama ratusan tahun. Tetapi umat Muhammad, pagi, siang, sore, malam mereka berbuat dosa. Pagi, siang, sore, malam mereka berbuat salah, tapi tidak pernah Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Aku hanya 1 kali berbuat salah, Allah pisahkan aku dengan istriku selama ratusan tahun. Tetapi umat Muhammad pagi, siang, sore, malam berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Yang kedua, kata Nabi Allah Adam alaihissalam, aku ketika berbuat salah, tiap hari aku bertaubat kepada Allah, tapi Allah belum terima taubatku. Allah terima taubatku ketika aku berada di kota Mekah. Sedangkan bagi umat Muhammad, jikalau mereka mau bertaubat, mereka tidak harus pergi ke Mekah. Dimanapun mereka bertaubat, kapanpun mereka bertaubat, Allah terima taubat mereka. Aku, Allah terima taubatku ketika aku berada di kota Mekah saja, kata Nabi Adam. Tapi umat Muhammad, mereka bertaubat tidak harus ke Mekah. Dimanapun mereka bertaubat, kapanpun,
Allah terima taubat mereka. Ini keutamaan yang kedua yang Allah berikan kepada mereka umat Muhammad, tapi tidak Allah berikan kepadaku, kata Nabi Allah Adam. Yang ketiga, kata Nabi Allah Adam, aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, karena Allah murka, tiba-tiba Allah lepaskan pakaianku sehingga aku dalam keadaan telanjang. Tetapi bagi umat Muhammad sebaliknya, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah beri mereka pakaian. Aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, Allah lepaskan pakaianku sehingga aku dalam keadaan telanjang. Umat Muhammad pagi, siang, sore, malam mereka berzina, mereka melacur, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah berikan mereka pakaian. Yang keempat, kata Nabi Adam, aku berbuat salah di sorga, Allah keluarkan aku dari sorga menuju dunia. Sedangkan umat Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa di dunia, berbuat salah di dunia, berbuat kerusakan di dunia, tapi kalau mereka bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya, mati dalam keadaan husnul khatimah, Allah masukkan mereka ke sorga. Aku berbuat salah di sorga, Allah keluarkan ke dunia. Umat Muhammad berbuat salah di dunia, Allah masukkan mereka ke sorga. Sungguh aku iri kepada umat Muhammad, sungguh aku iri dan aku ingin menjadi bagian daripada umat Muhammad. Saudara-saudara, Nabi Allah Adam alaihissalam ingin menjadi umat Nabi Muhammad, tetapi kalian tanpa kalian minta, kalian telah Allah jadikan sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Musa naik ke atas Tur Sina, Nabi Musa naik ke atas bukit Sina. Nabi Musa berkata, ya Allah, ya Rabb, aku ingin melihat cahayamu, aku ingin melihat zatmu ya Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, kau tidak akan sanggup, kau tidak akan kuat melihat cahayaku, kau tidak akan sanggup melihat walaupun setitik daripada cahayaku. Ketahuilah wahai Musa, antara diriku dengan hamba-hambaku ditutupi dengan 70.000 hijab, 70.000 penghalang yang menutupi antara diriku dengan hamba-hambaku. Al-Imam Ghazali radhiyallahu an, beliau mengatakan penghalang Allah, hijabnya Allah, Allah ciptakan dari cahaya, dari air, dan dari kegelapan. Di dalam penghalang Allah ada suara gemuruh air, yang dimana andaikan gunung-gunung bisa mendengar suara gemuruh air tersebut, andaikan Allah buka satu penghalang kepada gunung-gunung, gunung-gunung tersebut akan hancur bagaikan debu, karena begitu dahsyatnya penghalang Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan Allah buka satu penghalang, andaikan kita manusia bisa mendengar suara air yang ada di dalam penghalangnya Allah, saking ketakutan hati kita akan copot dari badan, karena begitu dahsyat penghalangnya Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, ketahuilah 70.000 penghalang ini tidak akan aku buka untuk siapapun kecuali untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku tidak bisa menjadi Muhammad, maka jadikanlah aku bagian daripada umat Muhammad. Para nabi, para rasul terdahulu ingin menjadi umat Nabi Muhammad, karena begitu banyak keutamaan-keutamaan, begitu banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah SAW beliau berkata, tuba liman yarani wa amanabi, wa tuba thumma tuba liman lam yarani wa amanabi. Apa kata Rasulullah? Sungguh beruntung bagi siapa orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad, yang dimana melihat Nabi Muhammad kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ada golongan-golongan yang mendapatkan 3 keberuntungan. Siapa mereka? Tuba, thumma tuba, sungguh beruntung dan sungguh beruntung dan sungguh beruntung bagi orang-orang liman lam yarani, bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku. Saudara-saudara, kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad, kita tidak pernah sholat di belakang Nabi Muhammad, tidak pernah menjadi makmum Nabi Muhammad, tidak pernah duduk bersama Nabi Muhammad, tidak pernah makan bersama Nabi Muhammad, tidak pernah berkumpul bersama-sama dengan Nabi Muhammad.
akan tetapi kita beriman kepada Nabi Muhammad sehingga kita mendapatkan 3 kali keberuntungan. Beruntung bagi orang yang melihatku, kata Nabi, kemudian beriman kepadaku, dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku kemudian beriman kepadaku. Siapa? Kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah melihat Nabi, tetapi kita beriman kepada Nabi. Kita tidak pernah sholat di belakang Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi. Kita tidak pernah duduk bersama Nabi, berkumpul bersama Nabi, melihat langsung Nabi Muhammad, tetapi hati kita penuh dengan kecintaan kepada Nabi, penuh dengan kerinduan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kecintaan ini, kerinduan ini kepada Nabi Muhammad akan menjadi sebab kelak di akhirat kita akan berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, beruntung mata-mata yang ketika di dunia kita pakai kedua mata kita untuk memandang wajah ulama, pewaris para nabi, penyambung lidah nabi, penerus perjuangan nabi. Mata kita pakai untuk di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir, maka mata-mata tersebut kelak di akhirat akan menjadi mata-mata yang dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka di akhirat bukanlah orang-orang yang datang bawa dosa yang besar, bawa dosa yang banyak, tetapi orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka di akhirat adalah orang-orang yang Allah haramkan pandangan matanya untuk bisa memandang wajah indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, coba kalian lihat para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, beliau-beliau para sahabat Nabi, beliau-beliau ingin masuk surga. Tujuan mereka, tujuan para sahabat masuk surga, tujuan mereka bukanlah bidadari-bidadari di surga. Tujuan mereka bukanlah istana yang mewah, yang temboknya terbuat dari emas putih, yang tanahnya terbuat dari kasturi. Tujuan para sahabat masuk surga bukanlah telaga yang mengalir, telaga khamr, telaga minuman keras, telaga susu, telaga madu. Tujuan mereka bukan kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada putusnya. Saudara-saudara, coba kau lihat selepas wafatnya Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad wafat, banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang berdoa. Seketika Rasulullah wafat, ada sahabat yang berdoa, ya Allah, cabutlah kedua mataku, cabutlah pandanganku ya Allah. Untuk apa aku memandang? Nabi Muhammad sudah wafat, Nabi Muhammad sudah tiada. Cabutlah kedua mataku ya Allah. Aku tidak lagi ingin melihat, aku tidak lagi ingin memandang selain melihat dan memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Seketika itu juga Allah cabut penglihatannya sehingga sahabat tersebut menjadi buta. Saudara-saudara, ada sahabat yang berdoa, ya Allah, cabutlah nyawaku ya Allah. Untuk apa aku hidup? Jikalau aku hidup sudah tidak ada lagi Nabi Muhammad. Aku tidak lagi ingin hidup kecuali hidup bersama Nabi Muhammad. Cabutlah nyawaku ya Allah. Seketika itu juga sahabat-sahabat tersebut mati. Saudara-saudara, bahkan ada seorang perempuan yang dimana ja'at imra'atun li Aisyah wa qalat ya Aisyah ikshif li gabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakashafat Aisyah gabran Nabi, fadakhalat imra'atun fadakhalat fabakat hatta matat. Datang seorang wanita kepada Sayyidatuna Aisyah. Wanita itu berkata, wahai Aisyah, tolong bukakan bagiku kuburnya Nabi Muhammad. Dibuka kuburnya Nabi, fadakhalat fabakat hatta matat. Ini perempuan masuk, dia berdiri depan kuburnya Nabi, dia menangis di depan kuburnya Nabi, dia menangis sampai dia mati saat itu juga. Kenapa? Para sahabat baik laki-laki ataupun perempuan sesudah Nabi Muhammad wafat, mereka banyak yang ingin meninggal, mereka banyak yang ingin wafat. Kenapa? Karena mereka satu tujuannya, yaitu di sorga. Bukanlah bidadari, bukanlah kenikmatan-kenikmatan di sorga, tetapi mereka ingin masuk sorga hanya satu. Apa? Berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang tidak bisa berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, engkau ingin berkumpul dengan Nabi kelak di akhirat, maka di dunia berkumpullah dengan para pewaris Nabi Muhammad, pewaris keilmuan Nabi, penerus perjuangan Nabi, penyambung lidah Nabi, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib. Duduk dengan beliau-beliau, berkumpul dengan beliau-beliau,
dipastikan di akhirat engkau pun akan duduk dan berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, orang-orang saleh, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Kata Allah, katakanlah olehmu wahai Muhammad, katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang bodoh? Apakah sama orang-orang yang mengerti dengan orang-orang yang tidak mengerti? Apakah sama orang-orang yang mengenal dengan orang-orang yang tidak mengenal? Apakah sama orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang jauh? Apakah sama beliau-beliau para ulama dengan kita orang-orang yang bodoh? Maksudnya, artinya la yastawuna abada, la fid dunya wala fil akhirah. Tidak akan pernah sama kedudukan orang-orang yang bodoh dengan beliau-beliau para ulama, para orang-orang soleh. Saudara-saudara, kita duduknya sia-sia, makannya sia-sia, tidurnya sia-sia. Beliau-beliau para ulama duduknya ibadah, makannya ibadah, tidurnya ibadah. Perkara-perkara mubah yang beliau-beliau lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, memandang wajah beliau-beliau tidak sama dengan memandang wajah orang-orang yang bodoh. Memandang wajah beliau-beliau turun rahmat dari Allah, sampai-sampai dikatakan, nadruka ila wajhil alim nadratan fafariha biha fa khalaqallahu min tilkal nadra malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Saudara-saudara, siapa orang yang memandang wajah ulama, memandang wajah orang soleh, pandangan cinta, pandangan kasih sayang, maka dari setiap pandangan tersebut akan Allah ciptakan malaikat yang memohonkan ampun atas dosa-dosa orang yang memandang tersebut sampai datangnya hari kiamat. Itu memandang wajah ulama. Memandang wajah orang soleh tidak sama dengan memandang wajah orang-orang bodoh. Tidak sama engkau memandang wajah orang-orang yang mengenal Allah dengan memandang wajah orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di zaman Al-Imam Al-Khufi, saudara-saudara, ada beberapa perampok yang dimana perampok-perampok ini mereka setelah selesai merampok, habis mereka merampok, mereka duduk berkumpul. Ketika mereka duduk berkumpul, si kepala perampok berkata kepada anak buahnya, "Ayo kita engkau pergi ke pasar, kemudian engkau beli betih itu buah sejenis semangka, sejenis timun suri. Engkau pergi beli semangka." Pergilah anak buahnya. Ketika dia pergi ke pasar ingin beli semangka, kemudian dia bertanya ke si penjual semangka, "Berapa harga semangka ini?" Si penjual semangka berkata, "Yang ini 10.000, yang ini 10.000, yang ini 10.000, yang ini 100.000. Kemudian ini perampok berkata, "Wahai penjual semangka, kenapa semangka ini lebih mahal? Kenapa harganya 100.000? Yang lain harganya 10.000, yang ini harganya 100.000. Besarnya sama, manisnya sama, buahnya sama, tapi kenapa harganya berbeda?" Si penjual semangka berkata, "Ya, semangka yang ini berbeda karena tadi ketika Imam Al-Khufi lewat, enggak sengaja Imam Al-Khufi menyentuh semangka ini sehingga semangka ini mendapatkan keberkahan. Semangka ini penuh dengan berkah karena habis dipegang oleh tangannya ulama besar, habis dipegang oleh tangannya orang soleh, makanya semangka ini aku naikkan harganya." Maka si perampok tersebut tanpa pikir panjang dia pun membeli semangka yang habis dipegang oleh Imam Al-Khufi. Dia bawa semangka tersebut kepada bosnya. Dia berkata, "Bos, ini semangka udah saya beli. Berapa? 100.000. Bosnya berkata, "Kenapa? Ini semangka mahal. Bukankah semangka biasanya harganya 10.000, 15.000, paling mahal 20.000? Anak buahnya berkata, "Ini semangka beda karena ini semangka habis dipegang oleh tangan orang yang soleh, oleh tangan seorang ulama besar, yaitu Imam Al-Khufi." Kemudian bosnya berkata, "Imam Al-Khufi, ulama besar itu, orang soleh itu, ayo sama-sama kita makan ini semangka. Semoga dengan harapan habis kita memakan semangka yang habis diusap, yang habis disentuh oleh Imam Al-Khufi, mudah-mudahan kita semua bertobat dan menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah." Setelah selesai mereka makan semangka tersebut, serentak semua perampok dengan kepala perampok itu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara makan semangka yang habis dipegang oleh tangan ulama,
oleh tangan orang soleh. Jadi tidak pernah sama orang-orang soleh para ulama dengan kita orang-orang bodoh. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama ada dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad selalu berpegang teguhlah kepada ulama-ulama akhirat. Berpegang teguhlah engkau, berpegang teguhlah kalian kepada ulama-ulama yang lurus, kepada ulama-ulama yang istiqomah, kepada ulama-ulama yang tidak bisa dibeli, kepada ulama-ulama yang tidak bisa disuap, kepada ulama-ulama yang mereka yang dimana mereka tidak pernah meninggalkan umat, yang dimana mereka tidak pernah mengkhianati umat Islam. Yang hak mereka sampaikan hak, yang batil mereka sampaikan batil. Berpegang teguhlah kepada mereka. Ketika engkau ingin melakukan perkara apapun, ketika engkau ingin melakukan hal apapun, jangan pernah lepas dari pendapat-pendapat mereka, jangan pernah lepas dari nasihat-nasihat mereka. Berpegang teguhlah kepada mereka, maka hidupmu bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Bukankah Nabi Allah Adam alaihissalam, beliau berkata, idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya'. Nabi Allah Adam berkata, wahai anak cucuku, wahai sekalian manusia, apabila kalian ingin melakukan perkara apapun, ingin melakukan perbuatan apapun, hendaknya kalian dahulukan 3 perkara sebelum melakukan perbuatan tersebut. Salah satunya istasyirul akhyar. Sebelum kalian melakukan hal apapun, sebelum kalian melakukan perbuatan apapun, hendaknya kalian bermusyawarah dengan orang-orang soleh, bermusyawarah dengan orang-orang baik, bermusyawarah dengan para ulama. Maka saudara-saudara, kalian ingin melakukan hal apapun, kalian ingin melakukan perbuatan apapun, hendaknya minta nasihat dari ulama, hendaknya minta pendapat dari ulama, minta nasihat orang-orang soleh, minta pendapatnya orang-orang soleh. Apa kata Nabi Allah Adam? Andaikan dulu aku minta nasihatnya malaikat, andaikan dulu aku meminta pendapatnya malaikat di dalam memakan buah khuldi, maka pasti malaikat akan memberikan nasihat, yaitu melarang aku untuk memakan buah khuldi. Sayangnya dulu aku tidak minta nasihat malaikat, aku tidak minta pendapatnya ulama, sehingga aku tersesat dan memakan buah khuldi tersebut. Ini ajaran Nabi Allah Adam alaihissalam, bahwasanya hendaknya kita di dalam melakukan hal apapun, perbuatan apapun, perkara apapun, jangan pernah mendahului para ulama, jangan pernah mendahului orang-orang soleh. Kalian punya anak baru lahir, datang ke ulama, datang para ustadz, para kiai, para habaib. Ustadz, kiai, habib, saya punya anak, tolong kasih nama yang bagus, tolong diberi nama yang bagus, nama yang barokah, nama yang sekiranya dengan nama tersebut anak saya menjadi kepribadian yang baik, ahlaknya bagus. Para ulama, orang-orang soleh, para ustadz, para kiai akan memberikan nama-nama yang bagus, ingin memberikan nama-nama yang baik. Engkau mau menikahkan anak-anakmu, datang kepada ustadz, para kiai, para habaib. Ustadz, kiai, habib, saya mau menikahkan, saya punya anak. Apa hari yang bagus, apa bulan yang bagus, ingin melakukan apapun, saudara-saudara. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Adam mengajarkan kepada kita di dalam melakukan hal apapun, perbuatan apapun, hendaknya mengikuti pendapat para ulama, mengikuti nasihat para ulama. Apalagi di dalam memilih pemimpin, saudara-saudara, apalagi dalam memilih pemimpin. Saudara-saudara, ini sebentar lagi akan masuk akhir tahun, awal tahun depan, tahun 2024 adalah tahun politik, yang dimana kita semua ketahui bahwasanya pemilihan presiden ada pada tahun depan. Saudara-saudara, ketahuilah suara-suara kalian, suara-suara kalian di dalam memilih pemimpin, di dalam memilih presiden, suara-suara kalian yang akan menentukan besok ke depan kita punya presiden yang baik atau punya presiden yang buruk, punya presiden yang adil atau punya presiden yang zalim. Besok bangsa bakal baik atau rusak, besok bangsa bakal aman atau tidak, besok negara bakal adil atau sejahtera atau tidak, besok negara bakal makmur atau tidak, tergantung suara-suara kalian di dalam memilih pemimpin. Oleh karenanya, di dalam memilih pemimpin jangan sampai salah, maka ikuti para ulama, ikuti para ustadz,
para kiai, para habaib yang lurus, yang istiqomah di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam memilih pemimpin. Saudara-saudara, nanti besok ke depan, nanti insya Allah akan ada ijtima para ulama, akan ada keputusan para ulama, pendapat-pendapat para ulama. Di dalamnya ada ahlul halli wal adli, dzusyauka wasatwa minal ulama war ru'asa. Ahlul halli wal adli, mereka adalah orang-orang yang punya kekuasaan, mereka adalah orang-orang yang punya kemakmuran dalam urusan-urusan akhirat. Mereka dari kalangan para ulama, dari kalangan para tokoh-tokoh, yang dimana yang saya maksudkan di sini adalah ulama-ulama yang lurus, bukan ulama-ulama yang bisa dibeli dengan uang, bukan ulama-ulama partai, bukan ustadz partai, bukan kiai partai, bukan habib-habib partai, tetapi ulama-ulama yang lurus, yang berjuang di jalan Allah, yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Ikuti pendapat mereka, ikuti nasihat mereka, apapun yang dipilih oleh mereka, insya Allah itu yang terbaik bagi bangsa, itu yang terbaik bagi negara kita. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tanya semua masyarakat di sini, nanti tahun depan dalam memilih pemimpin mau ikut ulama atau tidak? Mau ikut ulama atau tidak? Tahun 2024 menunggu hasil ijtima ulama apa tidak? Maka saya tanya semua yang ada di sini, besok 2024 siap satu komando dengan imam besar, siap satu komando Habib Rizik Syihab. Tahun 2024 siap memenangkan siapapun yang dipilih oleh ulama. Tahun 2024 siap memenangkan presiden yang dipilih oleh ulama. Siap memenangkan walaupun harus berdarah, siap memenangkan walaupun harus mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara, ketahuilah, Front Persaudaraan Islam FPI tidak akan pernah meninggalkan umat. FPI tidak akan pernah mengkhianati umat Islam. Saudara-saudara, coba kita lihat Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Kami keluar masuk penjara, apakah kami tetap apakah kami meninggalkan umat? Kami keluar masuk penjara, bisa saja kalau mau cari aman, udahlah, nggak usah bela-belain umat, nggak usah belain rakyat, nggak usah belain masyarakat, nafsi-nafsi aja, sendiri-sendiri aja. Rakyat mau sengsara kek, rakyat mau menderita kek, bodoh amat, kita cari aman aja, hidup dengan anak, dengan istri, daripada kita keluar masuk penjara. Tetapi bukan itu, saudara-saudara. Kami rela keluar masuk penjara untuk membela umat, membela rakyat, rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang dizolimi, rakyat yang tidak mendapatkan keadilan. Kami berjuang mati-matian, pergi ke sana, pergi kemari, berdakwah, menyampaikan kebenaran, walaupun kami berusaha untuk dibungkam, walaupun kami di penjara. Saudara-saudara, para pengkhianat-pengkhianat bangsa, mereka bisa memenjarakan jasad kami, mereka bisa untuk berusaha membungkam suara-suara kebenaran yang kami sampaikan. Mereka bisa memenjarakan jasad kami, atau bahkan mereka, para musuh-musuh agama, musuh-musuh bangsa, para koruptor, para pejabat-pejabat yang mengkhianati rakyat, mereka bisa memenjarakan kami, bisa membunuh kami. Tapi demi Allah, suara-suara kebenaran yang kami sampaikan tidak akan pernah bisa mereka musnahkan, tidak akan pernah bisa mereka padamkan sampai datangnya hari kiamat. Saudara-saudara, kami tidak akan pernah meninggalkan umat, kami tidak akan pernah mengkhianati umat. Apa tujuan kami? Apakah tujuan kami pangkat? Apakah tujuan kami jabatan? Apakah tujuan kami kekuasaan? Saudara-saudara, kakek-kakek kami berkata, andaikan pangkat, andaikan jabatan, andaikan kekuasaan bisa dipegang oleh seekor binatang, demi Allah kami tidak rela binatang peliharaan kami memegang pangkat, jabatan dan kursi kekuasaan tersebut, karena begitu hina bagi kami pangkat, jabatan dan kekuasaan. Bukan itu tujuan kami. Apakah tujuan kami pujian orang? Bukan pujian, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta, bukan kekuasaan. Tujuan kami adalah melayani umat.
Tujuan kami adalah melayani rakyat, karena bagi kami ini bukanlah pekerjaan, tetapi ini adalah kewajiban. Ini adalah dakwah yang ditinggalkan oleh datuk-datuk kami kepada kami, sehingga kami akan terus menjalankan amanat yang telah ditinggalkan oleh datuk-datuk kami. Sekalipun nyawa harus kami tinggalkan, darah harus kami tumpahkan. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita semua mengikuti para ulama-ulama yang istiqamah, para ustadz, para kiai, para habaib. Sebab nanti pasti ada dua kelompok, pasti ada dua golongan. Golongan yang pertama, para ustadz, para kiai, para habib yang bisa dibeli dengan uang, yang dimana calon presidennya yang ngeluarin uang untuk mereka. Nah, ada kelompok yang satu lagi, para ustadz, para kiai, para habib yang dimana mereka yang mengeluarkan uangnya, mereka yang mengeluarkan hartanya untuk memenangkan presiden tersebut demi maslahat umat dan demi maslahat rakyat. Makanya saya mau tanya semua hadirin yang hadir di sini, mau ikut ulama yang ngatur pejabat atau ulama yang diatur sama pejabat? Pertama, ulama yang diatur pejabat. Kedua, ulama yang ngatur pejabat. Mau ikut yang pertama atau yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Pertama, ulama yang dimana pejabat mengeluarkan harta untuknya, sehingga ulama tersebut menjadikan alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an ra'yil muluk. Ulama yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan-kemauan pejabat, kemauan-kemauan pemerintah, karena terlalu banyak makan uang pemerintah tersebut. Ini pertama. Yang kedua, sebaliknya, ulama, pejabat yang dimana mereka tidak bisa dibeli, tidak bisa disuap, sehingga yang hak mereka katakan hak, yang batil mereka katakan batil. Mereka akan membenarkan yang salah kalau ada kesalahan yang datang dari pejabat tersebut. Mereka akan meletakkan keadilan daripada kezoliman-kezoliman yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Mau pilih yang pertama apa yang kedua? Ikut yang pertama apa yang kedua? Ikut yang pertama apa yang kedua? Saya tanya, oleh karenanya semua yang hadir di sini, siap satu komando dengan imam besar? Siap satu komando Habib Rizik Syihab? Siap satu komando ulama? Siap menunggu hasil ijtima ulama? Siap memenangkan siapapun yang dipilih oleh hasil ijtihad ulama? Siap memenangkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan umat Islam kemenangan, Allah berikan bangsa kemenangan, Allah berikan masyarakat dan rakyat kemenangan. Amin amin rabbal alamin. Saudara-saudara, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, orang-orang yang berakal bukanlah orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi orang-orang yang berakal ketika diberi dua pilihan, dua-duanya baik, dia tidak bisa memilih kedua-duanya. Dia akan memilih yang paling baik. Ketika diberi dua pilihan yang buruk, dua-duanya buruk, dia nggak bisa untuk meninggalkan kedua-duanya. Dia akan memilih yang paling ringan keburukannya. Maka pastinya para ulama-ulama dalam hasil ijtima ulamanya, jikalau ada seumpama tiga pilihan, tiga-tiganya baik, pasti para ulama akan memilih yang paling baik. Yang pertama baik, yang kedua baik, yang ketiga baik. Tiga-tiga pilihan baik, maka pasti kita akan memilih yang paling baik. Nah, kalau tiga-tiganya buruk, tiga-tiganya rusak, tiga-tiganya bejat, kalau kita nggak memilih, maka dikhawatirkan yang paling bejat yang akan naik. Betul? Kalau tiga-tiganya rusak, terus kita nggak memilih, dikhawatirkan yang paling rusak yang akan naik. Betul? Yang paling buruk yang akan naik. Maka ketika diberi pilihan, tiga-tiganya buruk, tiga-tiganya rusak, maka pilih yang paling ringan kerusakannya, pilih yang paling ringan keburukannya, saudara-saudara. Tetapi mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin yang terbaik, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khairal as'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thakil mawadhana wa haqiq imana wa anta maulana
فانصر على القوم الكافرين والظالمين والفاجرين والفاسقين والكاذبين ونصر من سلطان الجائرين والأمراء الظالمين فإنك خير الناصرين وصلى الله على سيدنا محمد والآل وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.